Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami menyampaikan catatan akhir tahun Yayasan Selendang Puan Dharma Ayu. Kami bersama para penyintas kekerasan berbasis gender, Indramayu 20 Desember 2022. Sebagaimana kita ketahui bersama, Yayasan Selendang Puan Dharma Ayu dibentuk berawal dari kegelisahan kawan-kawan aktivis Indramayu yang bergerak dalam isu kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Indramayu. Pembentukan yayasan ini berdasarkan latar belakang kondisi. Pertama, belum maksimalnya lembaga pengaduan dan penanganan kasus hukum, serta lembaga pendampingan bagi penyintas atau korban kekerasan seksual yang ada di Kabupaten Indramayu. Kedua, masih minimnya kepedulian serta dukungan pemerintah dan masyarakat dalam memberikan ruang yang aman bagi korban. Dan ketiga, upaya hukum terhadap pelaku yang masih belum berperspektif korban. Dengan demikian, berlandaskan beberapa alasan tersebut di atas, yayasan ini hadir dengan makna bahwa selendang yang multifungsi sebagai pelindung bagi perempuan, di mana maknanya bukan hanya secari kain secara harfiah semata, tapi ada makna simbolik dan fungsional dalam selendang tersebut. Sedangkan makna dari nama Puan Dharma Ayu adalah sebagai referensi perempuan Indramayu. Puan adalah dari kata perempuan, sementara kata Dharma Ayu diambil dari tokoh legenda perempuan dalam sejarah Kabupaten Indramayu, yakni Nyi Endang Dharma Ayu, serta sebagai dharma atau bakti kepada masyarakat Indramayu. Adapun tujuan dari pendirian Yayasan Selendang Puan Dharma Ayu adalah untuk mewujudkan perlindungan yang setara, berkeadilan dan ramah bagi perempuan serta anak. Dengan tujuan ini juga, yayasan mempertegas bahwa lembaga yang telah memberikan layanan kepada masyarakat Indramayu dalam 1 tahun ini bukan lembaga yang berorientasi pada profit. Artinya, yayasan dalam memberikan layanan konseling dan pendampingan secara hukum yang dilakukan secara gratis. Kami juga memberikan kebutuhan perlengkapan pendidikan dan juga persalinan bagi korban atau penyintas kekerasan seksual. Selanjutnya, jika menilik dari tujuan di atas, dalam perjalanan 1 tahun yang telah yayasan berhasil menangani sejumlah kasus. Berikutnya data kasus penyebab tantangan dan upaya yang dilakukan oleh Yayasan Selendang Puan. Data kasus, jumlah kasus yang ditangani Yayasan Selendang Puan Dharma Ayu selama dari bulan November, tanggal 20 November 2021 sampai dengan 20 Desember tahun 2022 sebanyak 25 kasus yang terdiri dari 1 kasus TPPO, 19 kasus kekerasan seksual, 3 kasus kekerasan dalam rumah tangga, dan 2 kasus kekerasan berbasis gender online. Penyebab dari terjadinya kasus tersebut berdasarkan asesmen yang telah dilakukan oleh yayasan dikarenakan pola asuh anak dibebankan pada neneknya karena orang tuanya berangkat ke luar negeri, kemudian pergaulan beresiko antar orang muda, lalu perkenalan melalui media sosial, dan persoalan beban ekonomi yang paling utama. Sedangkan masalah yang mempengaruhi penyebab tersebut yaitu rendahnya pendidikan, perkawinan anak, putus sekolah, dan kurangnya edukasi terkait kesehatan reproduksi bagi remaja. Kurangnya pelibatan orang tua dalam pengambilan keputusan di dalam keluarga dan masyarakat. Lalu tantangan dalam upaya penanganan dan pendampingan penyintas kekerasan berbasis gender tersebut, baik secara hukum maupun psikologis, yayasan mengalami sejumlah tantangan di lapangan. Antara lain, dalam pendampingan psikologis belum adanya pelibatan aktif konselor yayasan, karena belum dilibatkan secara penuh oleh keluarga dan aparat penegak hukum bersama korban secara langsung pada tingkat penyelidikan dan penyidikan, terutama pada saat pemeriksaan medis ataupun visum. Sedangkan dalam pendampingan hukum oleh Yayasan Selendang Puan Dharma Ayu
masih kurang keterlibatan atau koordinasi dari aparat penegak hukum. Apabila ada kasus yang belum didampingi advokat atau pengacara ataupun konselor, baik dalam proses non-litigasi maupun litigasi, sehingga putusan hukum hakim, tujuan kami adalah menciptakan rasa aman dan berkeadilan bagi korban dan keluarga. Selain itu, banyaknya kasus kekerasan gender di Kabupaten Indramayu yang masih belum terdata atau tidak terungkap, seakan ada upaya untuk menyembunyikan dan menutup-nutupi dengan alasan demi menjaga nama baik keluarga, lembaga, pemerintah, ataupun takut dengan stigma negatif dari masyarakat. Lalu upaya yang sudah dilakukan oleh Yayasan Selendang Pohon Dharma Ayu adalah dari tanggal 25 November 2021 dengan sampai tahun 2022, upaya yang sudah dilakukan di samping melakukan layanan konseling dan pendampingan hukum terhadap kekerasan berbasis gender, juga memberikan bantuan biaya pendidikan, bantuan persalinan bagi korban pemaksaan, pemerkosaan, dan mengalami kehamilan, dan bantuan sosial, serta melakukan upaya pencegahan kekerasan berbasis gender melalui kegiatan sosialisasi, diskusi terfokus, dan mendorong kebijakan yang inklusif, ramah terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Indramayu. Dari upaya yang sudah dilakukan Yayasan Selendang Pohon Dharma Ayu, adanya dukungan dari pemerintah daerah, kepolisian, kejaksaan, dan masyarakat sekitar dalam upaya penanganan dan pencegahan bagi korban kekerasan berbasis gender. Minimalnya ada dukungan moral dengan tidak memberi stigma negatif terhadap korban dan keluarganya, serta membantu korban agar ia mampu keluar dari trauma kekerasan yang dialami, sehingga dengan dukungan penuh tersebut korban akhirnya berani bersuara dan keadilan bisa ditegakkan, yakni dengan memberikan hukuman setimpal bagi pelaku. Seluruh catatan dan segala upaya yang sudah dilakukan Yayasan selama 1 tahun ini juga tidak lepas dari dukungan semua pihak. Rasa terima kasih, apresiasi, dan hormat setinggi-tingginya disampaikan kepada Ketua DPRD Kabupaten Indramayu, Yayasan Sapa Kabupaten Bandung, kemudian kawan Puan, dan Koordinator Platform Interfaith Advocacy for Women Human Rights in Asian Mission 21. P2TP2A, Unit PPA Polres Indramayu, WCC Mawar Balkis Kabupaten Cirebon yang telah menjadi partner kerjasama, bersinergi, dan berkolaborasi dalam kerja-kerja pendampingan terhadap para penyintas korban kekerasan berbasis gender. Komitmen Yayasan untuk selalu bersama para penyintas kekerasan dan akan berlanjut dan berkesinambungan. Dan untuk lebih meningkatkan layanan bagi masyarakat Indramayu dan sekitarnya, maka Yayasan Selendang Pohon Dharma Ayu membuat sejumlah rekomendasi bagi pihak-pihak terkait. Yang pertama yaitu mendorong peraturan daerah Kabupaten Indramayu tentang pencegahan, perlindungan, dan pemulihan perempuan dan sebagai korban kekerasan di Kabupaten Indramayu direvisi sesuai dengan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Nomor 12 Tahun 2022. Kemudian yang kedua, mendorong adanya kerjasama dengan pemerintah daerah, aparat penegak hukum, lembaga layanan, pengada layanan terkait dengan pendampingan dan penanganan korban dalam setiap tingkatan dengan ditandatangani MOU semua pihak. Yang ketiga, mengajak stakeholder dan lembaga layanan agar mengkritisi gagalnya pengesahan APBD tahun 2023 yang berdampak pada upaya pencegahan dan penanganan kasus kekerasan berbasis gender di Kabupaten Indramayu. Dan ini paling penting karena ini terkait dengan upaya penanganan pencegahan untuk kekerasan berbasis gender. Yang keempat, membangun kesadaran untuk menghentikan
segala bentuk stigma negatif terhadap korban atau penyintas kekerasan berbasis gender. Yang kelima, menghentikan segala bentuk kekerasan yang mengatasnamakan agama, yang mengarah pada intoleransi, ekstremisme, dan terorisme di Kabupaten Indramayu. Dengan demikian, catatan akhir tahun 2022 Yayasan Selendang Puan Dharma Ayu, semoga ke depan adanya kolaborasi antar stakeholder dalam upaya perbaikan infrastruktur dan tata kelola penanganan, pencegahan, dan pemulihan bagi korban kekerasan berbasis gender, sehingga Kabupaten Indramayu menjadi daerah yang inklusif, toleran, ramah terhadap perempuan dan anak. Indramayu, tanggal 20 Desember tahun 2022, Ketua Yayasan Selendang Puan Dharma Ayu Yuyun Khairunisa SPD ditandatangani. Terima kasih untuk semua teman-teman yang hadir pada hari ini. Ini adalah catatan akhir tahun dari Yayasan Selendang Puan Dharma. Kami memiliki hotline atau call center. Jadi ada jam-jam kerja kami dalam satu minggu kita ada 5 hari jam kerja, ya, dari pagi sampai sore, dari jam 9 sampai jam 5 kami menerima pengaduan melalui call center di 088 22 480 6682. Nanti boleh dicatat nomornya, ya. Yang mana, ya. Di situ ada nomornya, yaitu 088 22 480 6682. Di situ bisa seluruh masyarakat boleh mengadukan kekerasan berbasis gender, siapapun, tidak pandang ras, suku, agama ataupun kekerasan berbasis gender. Dan ada konferensi pers. Jadi untuk iya, bagus ya. Coba share, Kak. Udah dapat jodoh belum? Belum, Mbak. Iya.